Alright my friends, and still with me Yogi Sugianto. Welcome back to the case. Oke, jadi kali ini gue akan ngebahas tentang kasus Enno Fariha yang sangat amat sadis dan pada saat itu sangat menggegerkan Indonesia. Nah, gue akan mengangkat kasus ini bukan karena gue mau menunjukkan luka lama atau mengangkat luka lama, enggak. Tapi ini adalah gambaran kita-kita yang jauh dari orang tua atau masih hidup dalam perantauan, yang mana kita harus mewaspadai dari yang namanya kejahatan-kejahatan yang kita sebenarnya nggak kita duga juga gitu datangnya dari mana gitu. So guys, seperti apa kronologi dan ceritanya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. Let's check it out this video guys. Enno Fariha yang masih berusia 18 tahun, ya bisa dikatakan dia pada saat itu baru menyelesaikan sekolah pendidikan SMA-nya. Nah, setelah lulus SMA, si Enno ini mendapatkan pekerjaan di Tangerang. Nah, perusahaan plastik, dan posisinya itu admin operator. Dan biasanya admin operator atau operator mesin gitu ya, ini isinya emang anak-anak fresh graduate aja gitu. Nah, karena Enno ini tinggal di Serang dan tempat Enno bekerja juga jauh, jadi Enno memutuskan untuk tinggal di mes perempuan, yang mana PT Plastik di mana Enno bekerja kebetulan menyediakan dorm untuk perempuan, mes gitulah. Nah, singkat cerita, Enno sudah bekerja cukup lama, sekitaran 6 bulan lebih di PT tersebut. Nah, banyak teman-teman Enno yang dia kenali dengan baik di PT tersebut. Setelah bekerja cukup lama, mempunyai kenalan cowok yang bernama Alim yang baru berumur 16 tahun, dan mereka berkenalan dari media sosial Facebook, dan mereka pun menjalin hubungan asmaranya. Setelah menjalin hubungan asmara tersebut, yaitu pacaran yang kurang lebih sebulan lah ya, Alim pengen banget untuk ketemu Enno, dan pada akhirnya Enno mengizinkan Alim untuk main ke mesnya pada pukul 11.30 malam, yang mana malam itu bertepatan pada malam Jumat. Nah, yang ini nih yang bahayanya nih. Nah, yang namanya mes cewek itu kan adalah area yang gak semua orang bisa akses, apalagi orang asing. Dengan kedatangan Alim ke mesnya Enno tanpa mereka sadari, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dengan kehadiran Alim di mes Enno yang sudah larut malam, mereka berdua sempat berciuman. Karena si Alim ini sudah merasakan keenakan, nah si Alim ini meminta agar Enno melakukan hubungan layaknya suami istri. Nah, yang begini-begini nih, dan Enno pun menolak ajakan si Alim tersebut. Dengan perasaan yang cukup kesal, akhirnya Alim pergi meninggalkan mesnya yang gak jauh dari mes Enno sambil ngerokok. Dan gak lama kemudian datanglah si Arifin yang satu PT dengan Enno, tapi beda divisi gitulah. Pada malam itu Arifin yang sedang lewat di sekitaran mesnya menanyakan ke Alim, "Lagi ngapain di sini nih?" Terus dan si Alim menjelaskan bahwasanya kalau Alim tadi barusan ke mesnya Enno, dan berceritalah dengan keadaan yang cukup membuat Alim kesal karena keinginannya tidak terpenuhi. Gak lama kemudian datanglah Hapriyadi yang keliling malam dengan tujuan meminta rokok sama Alim dan juga Arifin. Dengan cerita yang panjang lebar yang diceritakan oleh Alim ke Arifin dan juga Hapriyadi, ternyata dua iblis ini mempunyai dendam yang berbeda kepada Enno. Ngeri juga. Nah, yang mana si Arifin ini sebenarnya sakit hati ketika selalu jadi bahan candaan oleh Enno yang mengatakan bahwasannya kulit Arifin hitam dan dekil, yang biasa diledekin itu fisiknya aja lah gitu. Tetapi si Arifin ini menyatakan bahwasannya dia membalas dengan tertawaan aja gitu, dan ternyata ada sakit hati yang mendalam dari candaan Enno tersebut. Dan sama halnya Hapriyadi yang gak masuk akal sih, ini mempunyai rasa sakit hati terhadap Enno karena Enno pernah menolak cintanya Hapriyadi. Makanya dari sini Hapriyadi pun merasa kesal yang mendalam terhadap Enno. Nah, dari ketiga setan ini nih, memang sebelumnya sudah lama kenal, karena ketiga setan ini pun juga berasal dari tempat yang sama, ya orang-orang situlah gitu. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, ketiga setan ini langsung nyamperin kamarnya mesnya Enno lah gitu. Yang mana awalnya Enno ini juga mau istirahat, tetapi menggunakan pakaian yang minim lah gitu ya. Nah, ini nih yang kejadian-kejadian kayak gini nih yang setan tuh suka gitu. Nah, ketika mereka tuh melihat keadaan dan kondisi dan bisikan setan di telinga mereka pun makin menjadi, dan langsung masuk ke kamarnya Enno, yang mana pintu kamarnya Enno tidak dikunci sama sekali. Tanpa banyak basa-basi, Arifin langsung membekap wajah Enno dengan bantal. Nah, Enno yang gak bisa ngapa-ngapain, ketiga setan ini langsung menggilir Enno tanpa ada
belas kasihan atau rasa kasihan dengan apa yang mereka lakukan, Arvin tetap membekap wajah Eno dengan tujuan agar suara Eno tidak keluar, dan Hapriyadi ini memegang tangan dan kakinya Eno. Mereka ini kayak bagi tugas lah gitu ya. Nah, ketika Eno sudah tidak berdaya bahkan kehabisan tenaga untuk memberontak, si Hapriyadi menyuruh Alim untuk mengambil pisau, tetapi Alim tidak menemukan pisau di sekitaran kamarnya si Eno. Malah yang ada si Alim menemukan cangkul. Nah, pada akhirnya si Arifin ini menyuruh Alim memukul wajahnya Eno dengan cangkul. Wah, parah banget. Cangkul lo, gagang cangkul dipukul ke wajah gitu. Nah, dengan wajahnya Eno yang penuh darah dan Alim pun merasa mual, akhirnya ketiga iblis ini memutuskan untuk keluar dari mesnya Eno dan memastikan kembali keadaan kamarnya Eno, apakah Eno masih bernafas atau tidak. Dengan kembalinya ketiga setan ini ke kamarnya Eno, Alim mencabik pipi Eno bagian kanan dengan garpu yang entah dari mana dia dapatkan. Nah, setelah merasa belum puas dengan apa yang mereka perbuat nih, Arifin langsung menyuruh Alim dan Hapriyadi untuk memegang kaki dan tangannya Eno dan memasukkan gagang cangkul ke kemaluannya Eno, dan bahkan sempat ditendang cangkul tersebut hingga masuk ke dadanya Eno seperti yang ada di ini. Itu asli ya guys ya. Setelah kejadian itu, ketiga setan ini sempat bersih-bersih sebelum meninggalkan mesnya Eno. Bahkan jasadnya Eno ditumpuki dengan baju-baju agar tidak ada kecurigaan, dan mereka pun meninggalkan mesnya Eno. Dan sempat si Alim mengambil handphonenya si Eno. Gila, parah gak lo? Lu bisa ngelakuin itu tapi juga lu bisa ngambil barangnya dia. Dan keesokan harinya ketiga setan ini menjalani aktivitasnya seperti biasa dan bahkan seperti tidak terjadi apa-apa. Bayangin, psikopat habis nih orang. Mulai kecurigaan terhadap Eno bermunculan dari teman yang menghubungi Eno karena dia tidak masuk kerja dan terlihat kamar Eno yang selalu tertutup seperti tidak berpenghuni. Dan pada akhirnya ada bau busuk yang menyengat dari kamarnya Eno. Wow. Dan teman-temannya Eno pun meminta bantuan ke mes laki-laki untuk mendobrak paksa, yang mana pintu kamarnya Eno ini terkunci dari luar. Begitu didobrak paksa dan terlihatlah kaki Eno yang sudah pucat dan bau yang juga menyengat. Karena dari penghuni mes dia ada yang berani menyentuh dikarenakan sidik jari, akhirnya nggak lama kemudian pihak polisi menangani kejadian tersebut, dan dari pihak polisi pun dengan gampang menangkap tiga setan ini dengan jejak handphone Eno yang Alim jual dan juga beberapa bekas sperma yang ada. Gila, parah sih ini, kayak udah nangkap cowok tau nggak? Setelah ditangkapnya ketiga setan ini, yang mana mereka itu mempunyai motif yang tentunya berbeda-beda. Nah, si Ali merasa kesal karena keinginannya tidak dikabulkan oleh Eno untuk melakukan hubungan intim. Nah, si Arifin mempunyai salah satu motif dari dirinya, yang mana si Eno ini selalu mencandai fisiknya si Arifin. Nah, itu yang membuat dia sakit hati lah gitu. Nah, yang terakhir dan juga nggak masuk akal, si Hapriyadi ini mempunyai motif untuk melakukan itu tuh karena si Eno menolak cintanya si Arifin. Karena si Halim ini masih di bawah umur, akhirnya si Halim dihukum penjara selama 10 tahun. Dan kedua iblis ini, Arifin dan Hapriyadi ini, pada akhirnya dihukum mati. So guys, memang ketika gua ngelihat dari beberapa motifnya si Hapriyadi ini memang gak masuk akal sih. Cuman perkara cinta lo ditolak, terus lo punya dendam, punya rasa kesal yang amat sangat mengerikan. Lo bisa melakukan hal itu kepada orang yang sebenarnya dia nggak bersalah juga terhadap lo gitu. Nah, kedua orang ini lagi nih, si Alim dan Arifin ini juga mempunyai motif yang sebenarnya udah jahat sih sebenarnya jahat. Walaupun lah, anggaplah ya dia suka bercandain lo secara fisik, gue yakin ketika lo ngebalas sesuatu hal secara lisan kayaknya nggak perlu seperti itu juga ngebalasnya, karena itu kan udah bersangkut dengan nyawa ya. Ini bahaya banget nih yang begini nih. Terus si Alim, nah yang si Alim ini guys, memang dia dari ketiga temannya atau kedua temannya tadi, yang paling kecil itu si Alim, karena dia umurnya 16 tahun kan, tapi dia berani dan bisa melakukan hal tersebut gitu. Terus yang buat gue
nggak habis pikir di umur dia yang 16 tahun udah berani atau pengen untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, hal-hal yang kayak gini nih sebenarnya mengerikan banget ya, karena apa ya, kita tuh nggak tahu bisikan setan itu akan datang dari mana aja dan dari sisi mana aja. So guys, jujur gua nggak ada niatan sama sekali untuk mengangkat luka lama atau masa lalu, tapi ini salah satu hal yang harus kita pelajari, harus kita ketahui bahwasannya kita tuh harus waspada, karena kejahatan itu nggak hanya berlaku kepada perempuan, tetapi laki-laki pun juga nih. Nah, banyak yang mungkin kita udah tahu dan membuat mata kita terbuka akan hal kasus-kasus yang buat kita tuh sebenarnya ya nggak masuk akal gitu. Kok bisa ada anak yang mungkin apa ya, gua dengan umur yang anggaplah 23 tahun ya, karena artikel yang gue baca si Arifin ini umurnya 23 tahun, tapi umur segitu tuh kok seberani itu melakukan hal keji tersebut gitu. Wow guys, gue dari pembahasan ini gue cuma bisa menyampaikan kita tetap waspada dengan apa yang telah terjadi. Ketika kalian menemui kecurigaan, tetap waspada dan jangan sampai ada kejahatan-kejahatan yang seperti ini tertimpa kepada diri kalian. Dan sebisa mungkin kalian harus bisa berkomunikasi dengan orang yang kalian percayai ketika ada sesuatu hal yang mencurigakan untuk keselamatan kalian nih. Dan gue secara content creator nih yang udah ngebahas ini, gue cuma bisa mendoakan agar Eno tetap tenang dan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari gue, semoga keluarga Eno tetap diberi ketabahan sampai sekarang. Ya, gue tahu itu sakit hati yang sangat luar biasa bagi orang tuanya, apalagi ibu dan bapaknya. So guys, gue Yogi Sugianto dan thank you banget udah nonton dan mau menyimaki kronologi ini, kasus ini. So guys, tetap ambil yang positifnya dari apa yang gue sampaikan dari beberapa kasus-kasus atau kronologi yang gue sampaikan. So guys, gue Yogi Sugianto sekali lagi. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. And bye-bye.